wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hingga pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, masih dapat berkumpul di halaman kantor DPD Aklinas Provinsi Lampung. Dan tak lupa pula mari kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan ijabah dunia sampai dengan akhirat. Amin. Yang kami hormatin Bapak dan Ramil Tanjung Karang Timur beserta jajarannya, Bapak Kapolsek, Bapak Wakapolsek, dan jajaran anggota Polsek Sukarame yang kami hormatin, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan terutama Pak Ustadz Suparman yang kami hormatin. Kami ucapkan terima kasih. Jadi dalam rangka menyikapin dampak musibah yang terjadi di dunia dan Indonesia pada khususnya, kami selaku asosiasi yang ada di wilayah Provinsi Lampung mencoba sedikit peduli, dan kami 3 hari yang lalu mencoba membangun komunikasi terutama dengan asosiasi dan anggota asosiasi yang ada di Provinsi Lampung. Alhamdulillah mendapatkan respon atau sambutan yang sangat luar biasa. Kami mencoba mengumpulkan donasi untuk paket sembako yang rencananya akan kita salurkan terhadap masyarakat yang langsung terdampak. Alhamdulillah selama 3 hari kami dan staf DPD Aklinas bekerja keras membangun komunikasi terhadap rekan-rekan sejawat. Alhamdulillah kepedulian mereka masih sangat luar biasa, yaitu terkumpul rekan-rekan kemarin yang sangat peduli dari anggota kami sendiri asosiasi, itu berjumlah 25 anggota Aklinas, Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional yang berdomisili di Bandar Lampung, yaitu di Ria Kudus 99, kantornya di samping ini. Dan yang 15 adalah rekan-rekan kami yang di luar daripada asosiasi. Ternyata mereka masih juga sangat peduli dengan apa yang kita lakukan. Support dan dukungannya itu luar biasa. Alhamdulillah kemarin pas jam 12.00 kami tutup donasi tersebut karena target kita hanya 300, dan alhamdulillah sudah tercukupi 300. Langsung kami tutup, dan sekaligus sebenarnya rekan-rekan pemberi donasi yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu sudah kami undang juga untuk hadir kemari. Cuman alhamdulillah juga mereka nampaknya tidak bisa hadir, cuman sudah menyerahkan sepenuhnya terhadap DPD Aklinas untuk disalurkan sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Donasi tersebut nanti akan disampaikan langsung pada masyarakat yang terdampak. Jadi ya mohon maaf, ini
hanya kita undang perwakilan-perwakilan. Ternyata kemarin sudah kita jajakin, sudah kita evaluasi satu persatu, kita tugaskan anggota kita. Jadi jumlah donasi yang sudah terkumpul adalah 300. Terus penyaluran makanya akan kita berikan nanti secara simbolis saja. Ternyata memang sangat luar biasa. Kita tidak akan bisa memenuhi sesuai dengan keinginan-keinginan kita setelah kita jajakin. Memang sangat-sangat memperhatinkan. Jadi memang betul-betul kita selektif, yang kita undang hanya sebagai perwakilan-perwakilan, lainnya nanti akan dihantarkan langsung door to door ke kediaman yang akan menerima, dan petugasnya sudah kita siapkan. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini semuanya cukup terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami mohon maaf sekali. Jadi dengan adanya kita mendapatkan 300 ini, kami justru juga agak kebingungan. Setelah kita evaluasi, ternyata ya memang sangat luar biasa itu. Jadi mungkin sedikit saya mau melaporkan yang nanti akan kami salurkan. Paket sembako tersebut. Ini sekali lagi saya juga mohon maaf dengan Pak Ustadz Suparman. Pak Ustadz Suparman tersebut adalah, kami pernah berapa bulan yang lalu, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz Parman, mencoba menggalang yang namanya serbu. Jadi sumbangan sehari 1.000. Alhamdulillah waktu itu saya sebagai prakarsa secara tidak langsung, ketemunya juga bukan saya datang ke tempat beliau, juga bukan. Pas pada saat itu sama-sama undangan Pak Ustadz Parman ceramah. Setelah satu duduk dengan meja saya sampaikan, Pak, saya ada wacana begini-begini, mungkin kalau Pak Ustadz yang lola. Karena Pak Ustadz kan kemana-mana bisa langsung menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah berapa hari kemudian Pak Ustadz menyampaikan ke saya, Ji, ini udah kita jalankan. Alhamdulillah respon dari warga masyarakat, dan bahkan bukan Lampung saja, di luar daripada Lampung banyak yang ikut bergabung. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Parman setiap hari menge-share ke grup, tiap minggu juga nge-share ke grup, dapat dana dari mana dan disalurkan kemana. Mungkin untuk yang lebih lengkap nanti Pak Ustadz lah sedikit bisa memberikan satu pencerahan. Nah, kemarin sebenarnya kita plotting untuk serbu itu 100. Tapi setelah kita evaluasi, ini sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, ini hanya terbagi 75, karena gimana pun yang di depan mata kita harus, jangan sampai yang jauh di sana kita ya cuma kita pikirkan, tapi ternyata di depan mata kita ada yang lewat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Pak Ustadz ya. Jadi nanti kita serahkan secara simbolik ke tim serbu adalah 75 paket. Untuk masyarakat Waidadi, Sukarame, Waidadi Baru, itu ada 100 paket, datanya sudah terhimpun, dan nanti paling kita berikan 1-2 secara simbolis, yang lain nanti langsung diantar. Pekerja dan karyawan yang ada di seputaran kita ini adalah 75 paket. Terus kami nanti akan menitipkan, karena Polsek tiap pagi keliling, kemarin saya diskusi juga dengan Pak Polsek, pagi subuh suka keliling sambil patroli.
kadang-kadang menemukan orang yang nyapu las di subuh-subuh segala macam, nampak itu butuh sekali. Jadi nanti kami akan titipkan dengan Polsek sejumlah 15 paket, silahkan nanti Polsek disampaikan terhadap yang bersangkutan. Terus yang kelima, kami juga nanti akan nitip dengan Pak Dan Ramil sejumlah 12 paket, nanti mohon disampaikan terhadap yang bersangkutan, monggo, kan suka keliling-keliling. Harapan kita hanya pas pada yang harus menerima. Ya, alhamdulillah yang patut kita syukurin, kita ini masih bisa ketawa-ketawa agak keras sedikit. Tapi kalau melihat saudara-saudara kita yang ada di bawah sana, mohon maaf, kami berebes milih betul-betul berebes milih. Nah, itu masyarakat yang ada di samping kiri kanan mungkin belakang saya ini, belakang kantor sebelah DPD Daerah ini sekitar 23 yang harus kita salurkan. Jadi nanti jangan sampai juga ada suara, wah tetanggaku bagi-bagi, cuman aku juga butuh, ke orang kepikiran. Nah ya, alhamdulillah masukan-masukan itu semua kita akomodir. Jadi jumlah paket yang tersedia 300 sesuai dengan yang kami sebutkan tadi, alhamdulillah cukup 300. Jadi nanti mungkin penyerahan itu secara simbolis saja di sini, yang lain sudah kita berikan petugasnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan donatur. Semoga amal ibadahnya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku manusia biasa hanya sedikit bisa menggerakkan sesuai kemampuan kita, karena kita hanya manusia, tempatnya kurang dan salah, nggak akan pernah lebih dari itu. Tapi kita juga ingin berpikir, bertindak nyata, nggak perlu harus besar, kecil pun tapi dengan nyata kita lakukan. Jadi dikurangin dulu lah untuk kita bererotrika, bercerita, begana begini, tapi sekalipun ya mohon maaf, snack sebungkus hari ini juga langsung bisa dinikmatin oleh saudara-saudaraku yang hadir ini. Itu mungkin saya mewakili dari rekan-rekan saya, terutama anggota asosiasi yang 25 dan rekan-rekan saya yang saya japri, saya telepon langsung, alhamdulillah yang 15 orang yang mencukupin untuk jumlah 300, kami ucapkan terima kasih. Itu, dan sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih terhadap staf, karyawan dan sekretaris saya yang memang sudah berapa hari ini bekerja keras untuk membimbing, memandu sehingga terlaksananya keinginan kita bersama ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan dan kesalahan, kami hanya selaku manusia biasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Haji Triyono selaku Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional yang ada di Lampung. Yang saya hormati Pak Kapolsek, dalam hal ini diwakili Bapak Waka, Pak Lurah, Kelurahan Pondok Raya. Bapak Ibu sekalian, anggota polisi, anggota tentara yang saat ini ada berada di sini, Pak Ustadz, selamat datang Pak Ustadz. Saya tidak banyak menyampaikan Pak, 10 menit, kalau nanti lebih tolong sampaikan, lebih Pak waktunya, saya langsung sudahi. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini kita lagi berperang dengan COVID-19. Artinya dunia sedang berperang kepada COVID-19, tidak terkecuali Indonesia bahkan Lampung. Nah saat ini Lampung lagi berperang melawan COVID. Anggota kita TNI Polri sedang berperang di wilayah dalam rangka untuk mencegah tertularnya COVID-19.
saya dan Ramil dan Kapolsek sedang berupaya, serta Pak Lurah sedang berupaya bagaimana supaya COVID-19 ini tidak ada di Lampung. Tapi kita kalau update tiap hari, di Lampung saat ini sudah 6 orang meninggal dunia. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada lagi saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19. Saya akan mengutip bahasanya Pak intelijen Kapolsek kita bahwa saat ini kita dalam posisi tidak aman di mana-mana. Buktinya apa? Buktinya Bapak-bapak harus pakai masker. Saya harus pakai masker, Pak Kapolsek pakai masker. Artinya apa? Kita saat ini dalam posisi selalu tidak aman masalah COVID-19. Kalau kita sudah kena, Pak, kalau kita sudah kena kan jadi lemah. Kalau lemah, kita kalah. Kalau kalah, sakit dan meninggal dunia. Na'udzubillah min imdalik. Kalau kita meninggal, kalau kita update di internet, hanya 8 orang, Pak. Korban COVID-19 yang bisa mengantar ke pemakaman hanya 8 orang. 3 orang TNI, 3 orang polisi, 1 orang pengemudi, driver, ambulan, dan 1 orang dari petugas jenazah. Saudara hanya 100 meter, Pak, hanya bisa melihat. Alangkah sedihnya kita dalam rangka untuk itu. Oleh karenanya, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, 1000 kali menghimbau. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya niat untuk mencegah timbulnya virus COVID-19, percuma. Yang namanya pakai masker, hindari keramaian, kemudian tidak bepergian kepada wilayah yang terkena atau terjangkit dengan virus COVID-19, percuma. Oleh karenanya, saat ini kami berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan dengan keluarganya, rekannya, untuk tidak pergi ke keramaian. Ya, hindari keramaian, hindari kontak langsung dengan warga. Kita yang selama ini salaman, cepika-cepiki, sementara hindari dulu. Kita cukup menggunakan dengan bahasa isyarat. Kita tidak menjadi atau tidak mau menjadi pembunuh yang potensial. Bayangkan, saya sendiri, kalau saya penderita atau tertular virus COVID-19, anak buah saya tertular di Koramil itu, 40. Kemudian anggota saya akan menularkan kepada keluarganya. Kali 4, 40 kali 4, belum saudara, belum sanak saudara, belum tetangganya. Artinya, saya menjadi pembunuh yang potensial dalam rangka COVID-19. Oleh karenanya, kita satu tekad untuk mencegah timbulnya virus COVID-19 di area Lampung ini. Terima kasih. Mohon maaf, saat ini Bapak-bapak berjemur dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Saya yakin dan percaya kalau di rumah paling 5 menit sudah hengkang, udah pergi ke rumah. Tapi saat ini kita mencoba untuk bertahan di terik matahari dalam rangka penerimaan bantuan sembako. Di samping itu juga kita melawan penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Direktur DPD, Ketua DPD Aklinas, Bapak Haji Daryono, yang telah mengkoordinasi terkait dengan keberadaan donasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian segera sampaikan kepada warga, sanak saudara, hadir taulan untuk menghindari COVID-19. Dengan cara apa? Ikuti himbauan pemerintah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Komandan Pak Dan Ramil Tanjung Karang Timur beserta anggota, Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Wakapolsek beserta anggota. Pak Waka mirip Pak Haji Triyono ya. Apa aja kira? Oh kakak Baradia. Mirip banget. Kayak pikir tadi kembarannya. Nggak tahu kalau duitnya kembar nggak ya? Mirip. Yang saya hormati Bapak Lurah Parpri Raya ya. Yang saya hormati Ketua DPD Alkinas Bapak Haji Insinyur Triyono Arifin MM beserta semua anggota Aklinas dan donatur sekitar 40 orang Pak Haji ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Saya singkat saja. Pertama yang hendak saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi." Apabila terjadi wabah penyakit di kawasan tertentu, jangan sekali-kali datang ke sana. Jadi salah kalau bapak-bapak datang ke Jakarta, kan itu zona merah. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafiru minhu. Dan apabila wabah itu terjadi di daerahmu sendiri, jangan sekali-kali keluar dari daerah itu. Jadi tidak boleh, makanya jangan mudik. Saudara yang di Bogor, Bekasi, Bandung, Jakarta marahin kalau mudik. Jadi nggak usah mudik, jangan bawa-bawa penyakit. Karena itu etikanya di dalam hadis Nabi sedemikian rupa. Selanjutnya Nabi menganjurkan kita agar menjaga kesehatan, seperti pakai APD, alat pelindung diri, physical distancing, jaga jarak kayak begini, social distancing, menjaga kerumunan dan lain sebagainya. Malah ulama berfatwa di zona merah nggak Jumatan tidak apa-apa, ganti dengan salat zuhur. Malah semua masjid di Bandar Lampung sekarang sepakat untuk tidak taraweh. Kadang-kadang orang ribut, ngapa kok nggak taraweh di masjid? Padahal sebelumnya juga malas tarawehan, gegayaan Pak, cara rajin taraweh. Jadi taraweh bisa dikerjakan di rumah. Kemudian yang berikutnya, masa darurat COVID-19 ini membawa dampak yang sangat mendasar, terutama bagi buruh harian. Ada banyak orang Indonesia itu hari ini dia bekerja, hari itu dia dapat gaji, habis hari itu juga dimakan. Dan betapa banyak orang yang dirumahkan tidak dapat apa-apa. Kejadian di Serang, 2 hari kelaparan cuman minum air galon, meninggal dunia gara-gara kelaparan. Malu kita se-Indonesia Raya tercinta ini, ada orang yang mati gara-gara kelaparan. Oleh karena itu para dermawan tergerak hatinya, termasuk Aklinas, Pak Haji Triono dan kawan-kawan, untuk berbagi dengan kita semua. Apa fadilahnya? Nabi bersabda, as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu mencegah bala bencana, wadaf'ul wabah, dan segera mengangkat bala wabah penyakit. Mudah-mudahan berwasilah dengan sedekah ini, semua keluarga besar Aklinas dijauhkan dari bala bencana. Dan kita semua warga Indonesia, Bandar Lampung khususnya, Provinsi Lampung pada umumnya, dan Indonesia keseluruhannya, segera Allah angkat dari wabah penyakit. Allahumma amin. Terakhir dari saya adalah founder di Gerakan Sedekah 1000 Sehari, inisiatornya Pak Haji Triono. Gerakan 1000 itu Bapak Ibu ada 4 program. 1 konsumtif, membantu biaya makan minum dan berobat orang duafa yang tidak mampu. Sudah ratusan orang terbantu. Sudah setahun program ini berjalan. Yang kedua, produktif, modal usaha. Jadi orang yang masih bisa usaha tapi dia duafa, kita kasih modal dan kita bina agar dia bisa mandiri. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Yang ketiga, kualitatif, beasiswa pendidikan. Orang yang nggak mampu, anak yatim atau anak tunanetra, dia kita berikan beasiswa sampai kuliah, mendapat gelar S1 selama dia mau belajar. Dan kemudian yang keempat, kuantitatif, yakni bedah rumah. Jadi orang yang tidak mampu dan memang layak ada tanah sendiri, kita bedah rumahnya. Alhamdulillah sudah beberapa binaan kita yang dibedah rumahnya. Dan satu lagi kita punya program tambahan namanya Tunanetra Berdaya. Ini ada 3 perwakilannya, Pak Darman, Bu Enda, sama Bu Juli ya. Beliau adalah tunanetra. Ada 60 keluarga tunanetra yang kita bina, usahanya kita bina, jualan kerupuk dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga pada bisa mandiri. Jadi kita kasih solusi daripada ngamen, walaupun ngamen nggak haram, daripada ngamen kita kasih solusi dagang saja, pasti ada banyak orang baik. Baik, demikian itu sebatas gambaran. Sekali lagi tegasnya, mari kita ikuti himbauan pemerintah. Pemerintah tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita bersedekah, kita bantu kerabat dan tetangga kita. Kalau semua orang kaya raya, orang sangat kaya, orang yang setengah kaya, orang yang sedikit kaya, orang yang sekedar kaya menolong tetangganya sendiri dan menolong keluarganya sendiri, insya Allah tidak ada orang yang kesusahan. Setuju gak kira-kira? Baik, demikian. Pak Rianto, mau langsung doa nggak? Langsung doa ya. Langsung doa aja kita. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد شاكر حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shighara. Angkat semua tangannya ke atas, dua-duanya agak tinggi, balikkan ke tanah telapak tangannya. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah. Allahumma dafa'annal waba min wabah corona. Allahumma dafa'anna al-waba min wabah corona. Allahumma dafa'anna al-waba min wabah corona COVID-19 min baladina hadha Indonesia khassah wa min qaryatina hadha kota Bandar Lampung Provinsi Lampung wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Kami mengaturkan terima kasih terutama anggota DPD Aktinas Provinsi Lampung dan rekan-rekan yang telah membantu mengumpulkan donasi pada hari ini Rabu 22 April. Alhamdulillah terkumpul 300 paket sembako. Dalam hal ini kami didampingin oleh Bapak Dan Ramil, Bapak Wakapolsek dan Pak Lurah Wedadi dan jajaran staf DPD Aktinas Provinsi Lampung. Alhamdulillah bisa menyalurkan yaitu donasi sembako sejumlah 300 paket. Pak Ustadz, mudah-mudahan apa yang sedikit kami perbuat terhadap rekan-rekan ada manfaatnya bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat Kecamatan Sukarame dan Bandar Lampung. Alhamdulillah nanti akan dihantarkan oleh petugas-petugas kami, terutama yang melalui serbu nanti akan dilalui oleh Pak Ustadz Suparman. Jadi mohon maaf, memang kami harus mematuhi aturan pemerintah. Jadi kami menyalurkan ini hanya secara simbolis. Kita undang perwakilan-perwakilan supaya ia menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan donatur yang telah membantu kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih terbatas Pak, mungkin yang belum terdata, apakah mungkin diantar ke rumah-rumah? Betul, jadi ini secara simbolis saja yang kita serahkan dan sudah didata. Kami sudah siapkan petugas untuk langsung antarkan ke rumah masing-masing orang yang berhak dan layak untuk menerima bantuan sembako ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami pada kesempatan kali ini berkunjung ke Komplek Tunanetra Gang Pancoran, Jalan Pancasila Sakti, Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung. Yang di hadapan kita adalah para tunanetra, kaum duafa dari komunitas tunanetra yang tergabung dalam program Tunanetra Berdaya. Pada kesempatan kali ini kami dari Gerakan Serbu mendapatkan titipan berupa bantuan sembako untuk kaum duafa yang sebagiannya diserahkan kepada binaan Gerakan Serbu di komunitas Tunanetra Berdaya. Pada kesempatan kali ini kita sudah berkumpul di sini bersama para tunanetra. Walaupun tunanetra ya, tapi masih ganteng-ganteng semua. Ada beberapanya yang masih bujang di sana.
Kalau ada yang punya anak gadis, silahkan dijodohkan. Terus ada janda muda juga di sana. Bagi para dermawan yang kaya, tapi yang kaya bagusnya menafkahi. Subhanallah. Jadi demikian. Kita lanjutkan. Ini bentuk bantuannya berupa sembako. Titipan ini dari Al-Kinas, Asosiasi Jasa Kelistrikan. Jadi pengusaha konstruksi listrik yang ada di Lampung, pimpinan Bapak Insinyur Haji Triyono Arifin MM. Dan kita menyerahkan pada kesempatan kali ini, dan memang di masa darurat COVID-19 ini, semua orang yang dermawan mesti berbagi dengan sesamanya. Seandainya semua orang kaya di Indonesia, orang yang sangat kaya, orang yang sedikit kaya, orang yang sedang kaya, atau orang yang memiliki rezeki lebih, bersedia berbagi dengan sesamanya, terutama kepada tetangganya dan kepada kerabatnya, yakinlah hidup kita akan bahagia. Tidak ada orang-orang yang terlantar. Dan berwasilah dengan sedekah ini, mudah-mudahan kita doakan para donatur rezekinya lancar, amin. Keluarganya berkah, anak-anaknya solih dan solihah semuanya, amin. Dan bagi kaum duafa, mudah-mudahan dengan ini sedikit banyak terbantu dan nanti bisa mandiri. Saya doakan Bapak Ibu semua jadi orang kaya semua, amin. Ada saja caranya Allah Subhanahu wa taala untuk bikin kaya. Yang jelas as-shadaqatu tarudul bala, yang namanya sedekah itu bisa menolak bala bencana. Saat bala itu akan datang menimpa diri kita atau keluarga kita, maka bala itu tertolak dengan sendirinya karena kita rajin bersedekah. Dalam konteks darurat wabah penyakit ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit corona ini. Dan lebih spesial lagi, menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan bangsa kita segera diangkat dari wabah corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian informasi singkat dari kami kepada DPD Al-Kinas Provinsi Lampung. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda, dengan rezeki yang berkah dunia sampai akhirat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.